Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Hmm. kami dari kelompok 2 mau menjelaskan tentang simulasi serangan XXE. Next. Oke, di sini ada nama anggota kelompok. Mungkin teman-teman bisa perkenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Reno Indra Purnama dengan NBI 14823000069. Saya Ruben Moreno Septa Alamsa dengan NIM 1482300074. Saya Reski Saputra dengan NBI 14823082. Saya Doni Pratama dengan NIM 14823085. Saya Nindya Sandi Pradana dengan NIM 14823000100. Oke. Oke, di sini saya menjelaskan sedikit tentang apa itu XXE. Nah, di sini XXE adalah salah satu jenis serangan injeksi XML yang dimana penyerangan ini menyisipkan entitas eksternal di dalam file XML atau SFG. Jadi ketika file ini diproses oleh parser yang tidak aman gitu, jadi entitas tersebut dapat digunakan untuk mengakses file lokal di server. Hal ini tuh sangat berbahaya karena penyerangan bisa mencuri informasi penting seperti konfigurasi sistem atau bahkan kredensial. Bakal dilanjut teman saya yaitu Rizky. Oke, di sini saya akan melanjutkan apa itu definisi XML External Entities atau XXE. XML External Entities atau XXE adalah celah keamanan yang terjadi saat aplikasi memproses data XML dari luar tanpa perlindungan yang memadai. Penyerang dapat menyisipkan entitas eksternal berbahaya untuk mengakses file penting, mencuri data, atau menyerang sistem seperti DOS dan SSRF. Masalah ini muncul karena sistem terlalu percaya pada input XML eksternal. Oke, akan dilanjutkan dengan teman saya Ruben. Oke, berikut ini ada teknik serangan utama dari XXE ya. Mungkin paling bahaya. Dari ketiga tersebut, mungkin di sini ada file disclosure atau membaca file di server. Kedua ada DOS denial of service atau billion love attack. Ketiga ada access RF atau server set request for query. Dan di bawah ini ada kode-kode SML dari setiap serangan dari masing-masing tiga tersebut. Next. Ini ada mekanisme serangan SE. Di tahapan serangan SE, yang pertama ada pengiriman file XML atau SFG, yaitu penyerang mengirim file XML atau SFG yang telah disisipkan payload berbahaya, biasanya lewat forum upload, API, atau endpoint XML lainnya. Kedua, parser memproses entitas eksternal, yaitu sistem yang menerima file tersebut menggunakan parser XML yang tidak aman. Parser ini mengeksekusi entitas eksternal seperti entity. Ketiga, akses file internal atau request ke jaringan internal. Entitas eksternal bisa memaksa sistem baca file lokal, misal /etc/password, atau mengakses URL lokal, misalnya HTTP localhost admin. Yang terakhir ada eksfiltrasi data atau gangguan sistem. Data yang sensitif bisa terkirim ke penyerang, atau sistem jadi lambat atau tidak stabil jika digunakan untuk serangan DOS. Next. Oke, ini teknik-teknik yang digunakan di file disclosure.
yaitu membaca file lokal dari server, misalnya konfigurasi database, file password, dan lain-lain. Di SSRF, yaitu menyalahgunakan parser untuk membuat sistem menelusuri URL internal yang seharusnya tidak bisa diakses dari luar. Di DDoS, membanjiri parser dengan ekspansi entitas XML rekursif hingga memori habis dan sistem crash. Terakhir, remote file inclusion, yaitu mengarahkan parser untuk mengakses file server luar yang dapat berisi skrip berbahaya atau memicu kebocoran data. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sandi. Baik, di sini kita masuk ke studi kasus nyata. Jadi kita ada dua studi kasus nyata, yaitu yang pertama ada celah keamanan XXE, itu di Dropbox tahun 2015. Terus yang kedua ada Zimbra Collaboration Suite strip CVE strip tahun 2019 dengan kode 9670. Oke, di sini ada pengertian dari Dropbox tahun 2015. Jadi pada tahun 2015 itu peneliti dengan nama Jen Horn dia menemukan celah pada sistem unggah file Dropbox itu menggunakan Apache Tika. Jadi dia itu membaca metadata file XML tanpa disadari sistem masih mengizinkan XML eksternal entitas atau XXE. Memungkinkan file XML yang dimodifikasi untuk mengakses data internal server. Jadi seperti etc strip password dari via Apache Tika. Dropbox memproses file tersebut tanpa pengamanan, sehingga informasi sensitif ini berhasil terbaca. Insiden ini menunjukkan bahaya besar dari kurangnya validasi input pada pemrosesan XML. Pengertian studi kasus yang kedua yaitu Zimbra Collaboration Suite CVE 2015-9670. Kerentanan ditemukan pada modul Audit Cover Zimbra 8.7.x. Jadi sebelum patch 10. Di sini memproses XML tanpa pengaman. Jadi penyerang dapat mengirim file XML berisi entitas eksternal untuk mengakses file sensitif seperti local config XML. Jadi dia berisi kredensial LDAP. Jadi serangan ini juga bisa dikembangkan menjadi SSRF, memungkinkan eksplorisasi jaringan internal. Jadi tingkat keparahannya sangat tinggi, itu mendorong Zimbra merilis patch 10 dan mitigasi dengan menonaktifkan entitas eksternal. Oke, di sini ada dampak risiko. Yang pertama, Dropbox tahun 2015 itu dampaknya yang pertama ada data penting ini bisa diakses dan juga bisa disalahgunakan. Terus yang kedua, jadi penyerang ini dapat masuk lebih ke dalam sistem kita. Terus yang ketiga, di sini ada privasi penggunaan sangat sangat rentan. Terus maaf ini salah tulis, harusnya bentar, berarti. Yang kedua harusnya Zimbra Collaboration. Jadi yang pertama dia itu kebocoran data itu sensitif seperti kredensial LD. Jadi dari file ini internal itu misalnya local config XML. Nah, terus yang kedua, akses jaringan internal melalui teknik SSRF berpotensi membuka celah serangan lebih lanjut. Oke, next. Oke, di sini solusi. Solusi yang dari Dropbox tahun 2012 itu, di poin pertama kita menonaktifkan entitas eksternal XML. Yang kedua, kita mengaudit sistem penerimaan input XML. Terus yang ketiga, kita bakal memperkuat keamanan dan cegah kebocoran data tersebut. Terus di studi kasus yang kedua, itu dari Simba, ini juga belum diganti, mohon maaf. Terus di poin satu itu kita bakal update ke patch 10. Terus di yang kedua, kita bakal menonaktifkan entitas eksternal pada parser XML untuk mencegah serangan XXE. Oke, di situ udah dirubah sama teman saya.
Oke, di sini bakal dilanjutkan sama teman saya untuk menjelaskan tentang simulasinya, yaitu Reno Indra. Sekarang kita melakukan simulasi serangan. Nah, untuk apa aja yang perlu disiapin yaitu pertama web testing. Nah, di sini kelompok kami menggunakan web testing langsung dari Burp Suite, yaitu Burp Suite akademik, di mana skenarionya yaitu XXE menggunakan file SVG, terus yang kedua Burp Suite itu sendiri, Portwigger, Visual Studio untuk membuat coding SVG-nya nanti. Di sini langsung saja, ini adalah tampilan dari websitenya. Kita pilih salah satu, contohnya yang ini. Nah, di sini kan pada kita akan mengimplementasikannya di kolom komentar yang dimana kita memasukkan komentar yaitu nah di SVG ini di avatar kita pilih folder SVG yang sudah kita buat tadi. Sebelumnya aktifkan dulu pursuit-nya di intercept. Nah, ini adalah eh, isi dari avatar.svg tadi, yang dimana ya, isi codingan itu ada entitas XXE system yang memunculkan nama hostname dari pemilik websitenya. Kita forward semua sampai muncul ini. Kita matiin saja biar tidak mengganggu prosesnya. Terus kita klik back to box. Nah, di sini nanti kita, komen kita akan muncul yang bernama tadi usernya adalah Dayat dengan komen tes. Nah, untuk user pemilik website akan muncul di foto profil. Untuk melihat foto profilnya bagaimana, ini menggunakan Chromium yaitu berbasis Chrome. Tinggal klik kanan, inspect. Nah, di pada baris ini kan ada uh, linknya. Kita klik. Nah, ini user dari pemilik websitenya. Apakah ini benar jawabannya? Mari kita masukkan CE 9C 96 E5E. Dan benar, ini adalah user dari pemilik websitenya. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Rizky. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan apa yang teman saya tadi sudah praktekkan. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Dari hasil ini kita bisa lihat bahwa sistem tidak memvalidasi isi file SVG. Apache Batik langsung merender entitas eksternal tanpa batasan. Serangan ini sangat berbahaya karena jika dibiarkan, penyerang bisa membaca file lain yang lebih sensitif. Oke, next. Oke, ringkasan dan pelajaran yang bisa kita dapatkan dari simulasi ini. Jadi dari simulasi ini, kami menyimpulkan bahwa XXE adalah celah yang sangat berbahaya jika tidak ditangani. Walaupun hanya melalui gambar, penyerang bisa mencuri informasi dari server. Oleh karena itu,
sistem harus memfilter konten XML dan membatasi fitur parser seperti entitas eksternal. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Doni. Oke, di sini untuk pembelajaran dan resikonya, ancaman dari XML dan Safety itu tidak hanya teknisi tapi berdampak besar seperti kebocoran data. Kebocoran data XML eksternal dapat mengakses file sensitif seperti etc password. Nah, kemudian ada yang namanya SSRF atau Server Set Request for Query. Itu XML bisa digunakan untuk memaksa server mengakses URL internal untuk membocorkan data. Kemudian ada DOS atau serangan Billion Log bisa membuat server kehabisan memori karena rekursi entitas XML. Kemudian ada exposure struktur sistem, struktur direktori, path file, dan reskur bisa dilihat karena parser yang terlalu permisif. Kemudian saya merekomendasikan mitigasi untuk mencegah ada 5 langkah. Yang pertama itu ada menonaktifkan entitas eksternal. Kenapa? Serangan XML atau XML external entity terjadi karena parser mengizinkan entitas eksternal. Contohnya di Python atau gunakan Defus XML di Java atau atur feature score processing ke true. Yang kedua, gunakan library XML yang aman. Contoh library seperti Defus XML dari Python, kemudian ada libs XM12 dengan flex XML pers eh, noen dinonaktifkan. Manfaatnya library ini sudah menonaktifkan fitur berbahaya secara default. Kemudian yang ketiga ada mitigasi validasi input pengguna. Filter, filter, filter karakter mencuri, mencurigakan seperti kayak tipe dog type dan entity itu akan tak tahu kayak kalau ada yang mencurigakan itu akan tahu ditandai gitu. Terus alasannya ini adalah endpoint umum untuk eksploitase XXE. Yang keempat ada mitigasi batasi hak akses file system. Contoh di sini untuk jalankan parser dalam sandbox atau sort atau dengan user terbatas, bukan root ya. Terus untuk manfaatnya, kalaupun parser dibobol, akses file system tetap dibatasi. Kemudian untuk yang kelima, audit rutin. Di sini melakukan audit rutin secara berkala pada library parsing, terus konfigurasi parser, sama log aktivitas file dan jaringan. Tujuannya untuk mendeteksi dini jika ada konfigurasi salah atau akses mencurigakan. Oke, next. Oke, untuk kesimpulannya, XSC adalah ancaman tersembunyi akibat konfigurasi parser XML yang tidak aman. File seperti SVG bisa dimanfaatkan penyerang untuk mencuri data, melakukan SSRF atau DOS. Keamanan tidak hanya soal validasi input, tapi juga konfigurasi internal. Developer perlu sadar resiko ini untuk menggunakan parser yang aman secara default. Terus bahwa XSE ini bukan cuma soal kelemahan teknis, tapi soal kesadaran. Banyak orang yang mengira file SFG atau XML itu aman karena sering kita temui sehari-hari. Tapi ternyata kalau parsernya tidak dikonfigurasi dengan benar, file tersebut bisa dipakai untuk mencuri data, mengakses server lain dari dalam. Terus bahkan bikin server kita lumpuh. Kuncinya ada dua.
Pertama, para developer harus paham resiko SML. Yang kedua, kita wajib pakai parser yang secara default udah aman. Jadi bukan hanya efisien, tapi juga tahan terhadap eksploitasi seperti ini. Oke, untuk referensinya di slide berikutnya, kita referensi dari OS dan XC cheat sheet ini dan Podsfigure Web Security Academy. Terus ada Zumba sama studi kasus Dropbox. Oke, sekian, Sekian, terima 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 kasih. Terima kasih. dan terima kasih. kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.